berhitung bersama pendekat umum untuk meresmikan KMP Garda Maritim 7. Kita berhitung bersama. 3, 2, 1. Bagi kita semuanya, selamat berlayar di perairan Nusa Tenggara. Silakan, Pak. Garda Pemuda! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat dan semangat pagi untuk kita semua. Yang besar Garda Maritim di tempat ini. Yang kami hormati Wali Kota Kupang atau yang diwakilkan, para Bupati se-Nusa Tenggara Timur, Kepala Bapak Victor Bungkiru Lesperat, Gubernur Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Kupang atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Otoritas Jasa Keuangan NTT. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur, Direktur Utama, Komisaris Utama, dan jajaran Bank NTT, pimpinan perangkat daerah, Bupati se-NTT. Hadir juga bersama kami motor pertama yaitu Garda Maritim 3 yang telah melayani masyarakat Kupang dan Rote. Perlu saya sampaikan bahwa di seluruh Indonesia, di 3 provinsi, kapal kami sudah 7 yang melayari perairan Indonesia bagian timur. Dan kabar baiknya adalah ketika hari ini Bapak Gubernur akan meresmikan kapal motor pelayaran Garda Maritim 7, tetapi di saat yang sama di Sibu, Malaysia, kapal KMP Garda Maritim 10 telah masuk pada penyelesaian pengerjaan dan kami telah mengurus surat izin di Dinas PTSP untuk melayari di NTT juga kapal ketiga. Kami hadir dirangkul oleh pimpinan kami Bapak Prananda Suryapalo dan Bapak Ian Morris Budiman yang menyampaikan salam hangatnya dan permohonan maaf karena tidak bisa hadir di NTT. Tetapi kami juga diwakilkan dari perusahaan kami di kantor pusat, ada hadir kedua direksi kami, Bapak Randy Abraham dan Bapak Erik Budiman. Tentu kami berharap kehadiran kami bukan saja mengisi perairan di NTT, tetapi kami juga menawarkan fasilitas yang lebih baik. Kalau selama ini Kupang Rote masyarakat bisa merasakan perjalanan 4 jam, maka dengan hadirnya Garda Maritim, kami memangkas potongan waktu itu. Kami bisa memberikan jarak tempuh yang lebih cepat, waktu jarak tempuh yang lebih cepat. Kami telah mencoba bahwa kapal kami 3 jam 8 menit sudah tiba dan sudah sandar di dermaga.
memohon maaf jika kurangnya pelayanan atau ada yang kurang di hati Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami memohon kiranya kami didukung dalam doa agar pelayanan kami di NTT dapat dirasakan baik, dan ke depan semua rencana-rencana kami untuk menghadirkan kapal di NTT dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Direktur Utama Garda Maritim telah memberikan kata sambutan. Hadirin sekalian, dan marilah kita simak bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur sekaligus meresmikan KMP Garda Maritim 7 yang ditandai dengan penekanan tombol dan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, waktu dan tempat saya persilakan. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Yang saya hormati para bupati dan wali kota yang hadir pada kesempatan ini, Kepala OJK, Kepala BI Provinsi Tenggara Timur, Komisaris Utama Bank NTT, JM Pelindo, JM ASDP, dan semua hadirin serta para direksi dan komisaris Garda Maritim yang saya banggakan. Garda Maritim ini sejarah dari Garda Pemuda Nasdem ya. Ketua Umum Garda Pemuda Nasdemnya anak ganteng, anak dari Bapak Surya Paloh, Prananda Surya Paloh. Sekarang anggota DPR RI, juga seorang bisnismen melanjutkan kerja-kerja yang hebat. Karena itu atas nama pemerintah dan masyarakat kami berterima kasih. Saya tentunya bergembira bahwa anak-anak muda Nusa Tenggara Timur mampu memberikan sebuah karya di mana NTT membutuhkan pelayanan-pelayanan seperti ini. Ini merupakan mimpi dan hari ini dapat kita realisasikan. Dan ini harus terus apa yang tadi disampaikan oleh saudara Victor Yusuf Benu, namanya itu Victor namanya. Itu menjadi motivasi dalam rangka kita menyelesaikan dan mengejar ketertinggalan kita. Kalau dulu orang pakai prinsip ship follow the trade. Jadi kalau ada perdagangan, lalu kapalnya hadir di situ. Lalu muncul trade follow the ship. Kita jalan dulu kapalnya menjadi stimulus, lalu nanti ekonominya dan perdagangannya akan hadir. Sekarang ada lagi orang menyatakan ada istilah baru di perhubungan, ya, ship promote this trade. Wah, ini luar biasa. Ini karena itu memang NTT ya, selama ini saya selalu katakan bahwa bukan saja mahal dari Jawa ke Kupang, tapi antar pulaunya pun perdagangannya mahal karena kita tidak punya desain pembangunan dan politik transportasi laut kita.
ini saya bersyukur kepada Garda Maritim yang hadir dan ASDP dan seluruh kita untuk berpartisipasi. Kalau tadi saya katakan Kupang, Sabu, Sumba, Kupang itu harus jadi. Nanti kita duduk dengan para bupati bagaimana untuk langkah awalnya kita subsidi dulu. Nanti kedepannya baru kita kasih waktu 1 tahun tidak survive, ya salah mereka, kita tarik. Subsidi cuma setahun. Kenapa? Karena itu tempatnya kosong. Kupang, Sabu, Waingapu atau Sumba Baradaya, balik Kupang itu produksi bawang merahnya luar biasa. Di saat yang sama juga Pulau Sumba itu kekurangan ataupun tidak mempunyai bawang merah. Bawang merahnya kita datang dari luar. Jadi kalau daerah itu ada pelayanan yang pasti, maka kita akan bisa melakukan perdagangan antar pulau itu dengan baik dan tidak mahal. Kita tahu bahwa mahal sekali kita kalau umpama semuanya tidak disiapkan dengan baik hari ini. Contoh, telur ayam saja Pulau Sumba dan Sabu kan tidak punya, harus ke Kupang. Sumba datang dari Surabaya dan Bima. Nah, ini rantai pasok ini dapat kita potong untuk kepentingan Nusa Tenggara Timur dalam rangka membangun perekonomian Nusa Tenggara Timur. Apa yang dilakukan hari ini nantinya dengan pengukuhan tim percepatan akses keuangan daerah itu juga punya dampak nanti pada pembangunan ekosistem ekonomi, dan dampaknya itu sangat berpengaruh apabila transportasi laut, udara, dan darat tidak dapat dalam sebuah desain pembangunan ekonomi. Nah, itu hari ini bukan menyiapkan kapal semata-mata, tapi ikut mendukung program pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur agar kita mampu memotong harga-harga kita akan lebih bisa bersaing. Kita kalau dengan Surabaya murah, tapi kalau sudah dengan dagang antara Sumba itu mahal sekali. Jual bawang jual bawang ke Jakarta lebih murah daripada jual bawang ke Sumba. Karena apa? Karena transportasinya begitu mahal. Banyak sekali hal-hal yang ingin kita lakukan perdagangan antar pulau kita, tetapi tentunya juga sangat terpengaruh daripada komitmen para pemimpinnya. Jadi Sabu, Sumba, Kota Kupang itu mampu untuk bekerja sama. Nanti dari provinsi juga ikut untuk bagaimana kita hitung kos. Kalau itu dibuat, kosnya gimana? Lama-lama kan sudah terbiasa. Kalau orang udah tahu, lama-lama kan sudah biasa. Kupang, Sabu, Waingapu, Kupang, Sabu, atau Kupang, Sabu, Waingapu, Kupang, Waingapu, Sabu, Kupang, Sabu, Waingapu, Waingapu, Sabu, Kupang. Bisa aja kita lihat supaya seluruh kebutuhan kita bisa dapat terjangkau dengan baik. Kita panen, masyarakat panen semangka berlimpah di Pulau Timur. Saat yang sama, semangka itu tidak ada di Rote, Sabu, dan Sumba. Nah, itu kenapa? Kita tidak mampu mensuplai distribusi kekayaan kita, tidak sampai didistribusikan dengan tepat karena kita kehilangan atau kekurangan, bahkan tidak ada transportasi laut kita yang baik. Ini semua catatan dari saya, dan kita bermimpi untuk ke depan ring of beauty kita itu dapat terisi dengan baik, baik dari ASDP, datang juga daripada teman-teman dari Garda Maritim, bahkan kita dorong agar tol laut yang menjadi kebanggaan, bahkan desain dari Bapak Presiden Joko Widodo itu harus mendapatkan kapal-kapal yang bagus. Jadi dari perhubungan saya bilang itu kapal tol lautnya jangan dalam dengan 9 knot, itu tahun Mesir buat Sungai Nil harus pilih jalan dengan 12 knot. Masa Surabaya Kupang 9 knot, itu berarti 18 tahun baru sampai. Itu jalan bukan jalan tol itu.
jalan batu-batu kan. Jadi ini menurut saya ini yang perlu kita harus mulai. Nah, itu mendorong untuk tol laut yang sudah ada itu kapal-kapalnya tidak perlu dibuat model seperti kapal bagus. Kapal bagus kan hebat. Zaman sekarang kapal kan bisa kita ngomong untuk gimana lah caranya bisa kita atur. Nah karena itu saya pikir ini perlu ada. Jadi jangan kayak NTT itu yang model jalan 8 knot, 9 knot. Ya, ada begitu tuh, Pak Kadis Perhubungan, berapa knot? 9 ada? Ada 9 knot toh? Nah, malah bisa ke Jakarta apa Surabaya Kupang 9 knot. 12 gitu. 12 knot. Nah, itu cepat tuh. Berapa hari udah sampai. Jadi, kalau cruisingnya dengan 9 knot, nyampe di Kupang beratnya rusak semua. Mau jualan nggak jadi. Jadi menurut saya itu perlu. Saya sudah kasih catatan itu untuk sebaiknya gitu. Ini menjadi catatan buat kita bahwa kita harus mengejar ketertinggalan kita. NTT itu sudah kelamaan jauh terpuruk. Kita harus maju ke depan. Karena dunia itu berubah karena dari cara berpikir. Dunia berubah karena propaganda. Berpikir yang benar, propaganda yang baik, maka dia menjadi energi gerakan untuk merubah sebuah negara, sebuah daerah, sebuah provinsi, apalagi Nusa Tenggara Timur. Jadi apa yang kita rencanakan nanti siang, tim percepatan akses keuangan daerah, itu juga harus berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita. Dan saya bersyukur mempunyai orang-orang yang hebat, ada dari OJK, dari BI, sebagai penggerak-penggerak dalam rangka pembangunan ekonomi kita. Dan kita bersyukur pada kuartal 2 tahun ini kita masuk pada pertumbuhan 4,22. Dari 0,12 kita menuju 4,22. Dan kita kalau jaga terus pertumbuhan ini, maka year on year kita akan bertumbuh dengan baik. Nah, ini catatan dari saya, dan saya yakin para bupati juga harus punya semangat seperti itu, mampu melihat peluang-peluang yang ada untuk bersama-sama dan pekerjaan kita. Pertanian kita saja macet, masih banyak lahan. Karena itu pertanian kita saya minta kepada pertanahan untuk menjadi juga stimulus. Kita jarang lihat kita punya aset-aset pertanian, aset-aset perkebunan dapat disertifikasi. Harusnya dapat disertifikasi menjadi kekuatan. Sehingga kalau pemerintah sudah intervensi, mereka mempunyai kemampuan, maka itu menjadi kapital buat mereka untuk bangkit langsung. Jadi tidak perlu lagi ada bantuan pemerintah. Dari tanah tersebut, dari aset tersebut, kelompok itu bisa menuju ke perbankan, dan perbankan bisa memberikan kredit desain dalam sebuah ekosistem yang baik, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Ini desain kita. Jadi karena itu pertemuan nanti siang juga sangat luar biasa. Saya harapkan ini berjalan baik. Dan sekali lagi, terima kasih buat garda maritim, pekerja yang baik, kebersihannya dijaga, karena ini akan menuju pada kekuatan pariwisata kita. Kita mempunyai begitu banyak eksotik yang luar biasa yang kita hadir ini. Pulau ini juga bukan karena saya tidak tahu tempat ini, mungkin karena bukan arahan gubernur. Saya besar di pulau ini, saya tidak lahir di pulau ini. Saya besar di Pulau Semau, saya lahir di Pulau Timur, asal saya memang dari Pulau Timur. Bapak saya pindah ke Semau, kami tidak punya basic di Semau. Tetapi ini pulau indah. Setelah saya jadi gubernur, saya tahu itu pulau ini. Dulunya saya tidak tahu. Ini salah satu pulau terindah di Nusa Tenggara Timur. Sayangnya infrastrukturnya 2.500 tahun sebelum Masehi. Dan sekaranglah kita mulai bangun pulau ini. Saya berhitung pulau ini akan pertumbuhan ekonomi di 2025 akan luar biasa. Kenapa? Karena Kota Kupang itu jumlah penduduknya 400.000. Let's say kita 10% punya kemampuan membuang uang 1 juta. Berarti ada 40.000. 40.000 kita anggap saja pakai 10% datang ke Semau. Ada 4.000 orang datang ke Semau per bulan. Berarti 1 juta kali 4.000 ada 4 miliar rupiah putar di situ. Kalau 4 miliar putar di Semau, hebat itu. Itu luar biasa. Dan saya yakin itu ada. Kenapa? Tempat itu kalau nanti dibangun sangat luar biasa. Saya yakin para bupati daripada lihat bosan di tempat, mampir di sini, lihatin tempatnya. Ada tempat yang bagus. Nah, yang biasa lihat tempat bagus itu orang yang biasa lihat barang bagus.
Kalau matanya tidak bagus, jarang dilihat barang bagus. Dilihat barang rusak semua. Saya harap nanti bapak-bapak hadir itu yang punya mata bagus, semua lihat yang bagus ini. Indah itu kan itu perspektif. Perspektif. Pengetahuan makin maju, perspektif makin maju. Pengetahuan tidak ada, perspektif tidak ada. Perspektif tidak ada penilaian. Penilaian tidak ada penilaian, maka mese oke kata orang Inggris. Jadi demikian sambutan saya dan kita akan resmikan Garda Maritim 7 untuk beroperasi di Nusa Tenggara Timur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Direktur dan Komisaris Garda Maritim. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan berhitung bersama pendekat umum untuk meresmikan KMP Garda Maritim 7. Kita berhitung bersama. 3, 2, 1. Bagi beberapa mulia, selamat berlayar di perairan Nusa Tenggara Timur. Dilanjutkan dengan penerbangan kapal. Boleh